Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnati Palutfiah. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang bertema dampak bullying terhadap kesehatan mental anak. Jadi, apa sih itu bullying? Bullying itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak usia sekolah dan dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis mereka. Sering dianggap perilaku yang akan berlalu. Namun, penelitian menunjukkan konsekuensi jangka panjang yang dapat terbawa hingga dewasa. Dampak yang mengalami intimidasi berulang kali itu merasakan tekanan emosional yang dapat mengembangkan masalah kesehatan mental di masa depan anak. Nah, penting untuk kita memahami dampaknya agar strategi penjagaan dan penanganan efektif dapat dirumuskan. Selanjutnya, ada dampak psikologis langsung dan jangka panjang. Nah, dampak langsung itu korban mengalami tekanan emosional saat itu juga. Nah, dan ada juga yang jangka panjang, misalnya itu mengembangkan masalah kesehatan mental di masa depan anak. Terus ada resiko lebih tinggi menderita gangguan kecemasan dan masalah kesehatan mental kronis saat dewasa. Terus yang terakhir ada mengalami kesulitannya berinteraksi sosial, terus ada menarik diri dan ketakutan itu yang berlebihan. Selanjutnya ada temuan penelitian spesifik dari studi longitudinal. Yang pertama ada dari temuan Yan pada tahun 2022, hubungan antara bullying dan depresi bersifat longitudinal, yang artinya efek bertahan lama. Korban juga cenderung mengembangkan pikiran negatif tentang dirinya sendiri itu dan dan tingkat self compassion yang rendah, rentan alami gejala depresi menetap. Terus yang kedua ada dari temuan Takizawa, Maughan, dan Arsenal tahun 2014. Anak yang dibully itu konsisten lebih mungkin menderita gangguan kecemasan, rendahnya kepercayaan diri, serta masalah kesehatan mental kronis saat dewasa. Jadi saat dia dewasa itu mental dia masih sama, karena di masa kecilnya itu dia mengalami gangguan kecemasan yang berlebih. Jadi sampai dewasa dia masih mengalami masalah kesehatan mental kronis tersebut. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis bullying itu ada berapa gitu. Yang pertama ada physical atau fisik. Nah, seperti contohnya itu menendang, memukul, menampar, atau mendorong seseorang dengan sengaja. Bisa juga melibatkan perusakan barang milik orang lain, seperti merusak tas atau buku. Nah, jenis bullying tersebut itu sekarang banyak sekali yang melakukan seperti itu. Itu orang-orang itu menganggap itu hal yang sepele, tapi itu saja itu bisa termasuk dari jenis bullying yang fisik. Jadi, kita tidak boleh melakukan bullying seperti jenis bullying fisik tersebut. Terus yang kedua ada verbal. Verbal itu menghina atau mengejek seseorang dengan kata-kata kasar atau menyakitkan. Misalnya menyebut seseorang dengan nama panggilan yang merendah atau mengatakan hal-hal yang dapat membuat korban merasa buruk tentang dirinya. Nah, ini masih banyak banget di kalangan remaja ataupun kanak-kanak di SD, sekolah dasar, itu masih banyak yang mengejek temannya yang namanya misalkan siap misalkan mm, A nanti bisa jadi B, kayak mengatakan yang sangat buruk bukan nama asli dia gitu. Terus yang ketiga ada sosial. Sosial itu menyebarkan gosip atau rumor buruk tentang seseorang atau secara sengaja mengucilkan dari kelompok atau kegiatan sosial. Jadi ini tuh terjadi saat
misalkan anak-anak atau dari kalangan anak-anak atau remaja itu kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok itu pasti ada yang namanya dikucilkan dalam kelompoknya. Misalkan anak itu diomongin kayak, ih, ini maaf, maaf banget. Kayak misalkan, kok dia gini sih, kok kerja kelompok, kok dia gini, nanti dibully gitu. Kayak nggak diajak, nggak dirangkul. Itu termasuk jenis bullying sosial. Terus yang terakhir ada cyber. Cyber itu mengirim pesan atau komentar jahat melalui media sosial, email, atau publikasi pesan. Ini bisa berupa menyebarkan foto atau video memalukan tanpa izin atau membuat akun palsu untuk merendahkan orang lain secara online. Nah, jenis bullying tersebut itu dia tidak langsung, tapi cara eh cara Oh, jadi jenis bullying cyber ini dia tidak langsung karena dia melalui media sosial gitu. Meskipun tidak langsung itu tidak boleh ya. Nah, jadi ada pencegahannya. Pentingnya intervensi diri. Itu berarti temuan menegaskan pentingnya deteksi konseling dan dukungan sosial dini dan membangun lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak itu sangat penting banget. Terus yang kedua ada peran pihak terkait, sekolah, pun keluarga, dan lembaga terkait perlu memberikan intervensi dini untuk meminimalisir dampak jangka panjang. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan ajakan. Jadi kesimpulannya itu, bullying di tingkat sekolah dasar bukan masalah sepele. Hal ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental anak yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama hingga mereka dewasa. Nah, ajakan dari saya, penghentian bullying itu memerlukan keterlibatan semua pihak, maupun dari guru, orang tua, siswa, terus masyarakat. Itu juga sangat penting banget untuk eh, untuk menghentikan bullying tersebut. Nah, yang eh, ajakan yang kedua dari saya, penting untuk memahami secara mendalam tentang apa itu bullying, kenapa hal itu sering terjadi, terus bagaimana dan mengapa masalah tersebut itu harus diatasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak pantas atau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.